Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pembagian hukum pajak. Nah, sebelum ke inti materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pembicara-pembicara dari kelompok kami. Pembicara pertama, Inal dan Tea, saya sendiri. Pembicara kedua, Cynthia Sulaiman. Pembicara ketiga, Fadli Haris Kadukalang. Pembicara keempat, Sri Wanuni. Pembicara kelima, Kasma Moha. Dan pembicara terakhir, Selina Yunus. Pembagian hukum pajak dan pembedaannya. Yang pertama, hukum pajak material, di mana membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa-siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Atau dengan kata lain, segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman, serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak. Dari hukum pajak formil, diantaranya 1. Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Kedua, memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak. Ketiga, kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak. 4. Kewajiban para wajib pajak, yaitu sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak. Yang kelima, prosedur pemungutan pajak. Yang kedua ialah maksud hukum pajak formal, yaitu melindungi baik fiskus maupun wajib pajak, dan memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik. Pembedaan pajak dan pembagiannya. Yang pertama itu pajak berdasar golongan. Pajak berdasar golongan yang pertama itu pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Yang mana pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh WP, YBS dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan yang kedua pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan wewenang pemungut. Wewenang pemungut terbagi menjadi dua pajak. Yang pertama pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang wewenangnya pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak yang diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah yang wewenangnya pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh BPKD melalui Dispenat dan diatur oleh Perda yang hasilnya akan masuk pada APBD. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat juga termasuk pajak subjektif, yang dimana pajak memperhatikan kondisi dan keadaan WP. Jadi dalam membentukkan pajak harus ada alasan dua objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material, yaitu gaya pikul. Dua pajak objektif, yaitu pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Kemudian tarif pajak, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif tetap, yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajak berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Yaitu tentang tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif pajak yang merupakan presentasi tetap, tetapi jumlah pajak yang akan terutang akan berubah
secara proporsional sebanding dengan dasar pengenalan pajaknya sebanyak tarif PPN 10%. Tarif progresif yaitu pajak yang mempresentasikan semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajak yang akan terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif, tarif pajak yang merupakan presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat sehingga jumlah pajak yang akan terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.